Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia. Dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan lagi untuk kalian. Dengan judul pesan di bulan Mei. So, pay attention. Apakah pesannya di bulan Mei untuk kalian, my dear Virgo? Saya pakai 7 card seperti biasa. What? Oh iya? Katanya gini, khusus untuk Virgo, ada satu kartu yang harus dibuka di ini, very tarot card. Satu aja katanya. Ya bener, yang loncat emang satu. Oke, so sudah. Dua sama yang ini. Ini juga enggak. Oh, yang lompat satu, tapi yang di sini ada dua. Ada yang flip, tapi enggak, katanya satu aja. Saya ambilin ya, bentar. Oke, Virgo, apa pesannya di bulan Mei untuk kalian? Eight of Summer atau Eight of Cups. 8 cups. Oke, energi air. The desire for more meaningful life. Ada desire, ada keinginan untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, so di bulan Mei ada keinginan hasrat untuk kehidupan yang lebih baik. Realizing that it's time to move on. Menyadari bahwa Mei adalah saat yang tepat untuk move on, ya. Choosing to make major life changing. Memilih untuk merubah kehidupan, untuk membuat perubahan besar di dalam kehidupan. Virgo. So, yang belum move on, please move on. Ya, tapi di bulan Mei kalian bisa move on, bahkan memilih untuk sebuah kehidupan yang lebih baik dan ada perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian. Aminin yang baik-baik ya Virgo. Ini jadi panas nih. Saya kasih dingin sedikit. Oke. Baik, udah ya, udah dijawab ya yang tadi kenapa harus, yang lain nggak ada loh. Saya langsung pakai ini. Tapi karena Virgo mungkin emang ada yang spesial, so itu yang harus saya sampaikan. Oke, saya pakai 7 card. Oke, kartu pertama sudah ada. Sabar ya, kartu kedua, ketiga dan keempat, masih 3 lagi. Oke, sebentar ya. Sudah langsung 3. Good. Udah ada semua kartunya. Kartu pertama kalian Virgo adalah 7 of Pentacles yang terbalik. Oke. So di bulan Mei, segala sesuatu yang kemarin kalian lakukan, ya ingat kartu pertama biasanya menentukan. Segala sesuatu yang kemarin kalian lakukan dan kalian berharap akan mendapatkan hasilnya atau menuai hasilnya, ternyata di bulan Mei enggak juga kejadian. So apa yang terjadi? Itu yang membuat kalian akhirnya merubah total kehidupan kalian menjadi lebih baik. Apakah akan ada perubahan? Itu ada ketika kalian menyadari bahwa apa yang kalian lakukan kemarin itu sia-sia, nggak ada meaningnya sama sekali, nggak meaningful, sedangkan yang kalian inginkan adalah meaningful life. So di bulan Mei akan ada kehidupan yang jauh lebih baik untuk kalian, dan itu merubah segalanya, bahkan merubah dari apa yang udah kalian dengan runtun kalian lakukan di masa-masa kemarin sampai April. Apapun itu usahamu, usaha ini bukan berarti pekerjaan ya, bukan hanya itu, tapi usaha untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Apapun itu, mau pekerjaan kek, mau personal life kek, percintaan kek, kalian sudah melakukannya dengan sebaik-baiknya, tapi tetap nggak ada artinya
Dan akhirnya di bulan Mei itu terjadi perubahan besar-besaran karena memang yang udah kalian lakukan tuh kayak nggak ada hasilnya gitu. Ya wis lah, oke? Okay? So, yang selanjutnya King of Wands yang terbalik. So memang dari masa lalu yang kalian kerjakan kemarin, entah itu percintaan ataupun professional life, pekerjaan gitu, itu terbalik, berarti memang udah nggak lagi itu bisa dilaksanakan atau tidak lagi bisa difokuskan. So ya udah, better move on, ya kan? Kan tadi kartu pertamanya disuruh move on, makanya saya ketawa. Dari begitu saya lihat, sebelum saya baca saya udah tahu Eight of Cups itu tentang apa, tentang move on gitu kan. So di bulan Mei ya move on, karena sesuatu yang lama yang kemarin tuh bagus banget, but then terbalik di bulan Mei, dan sudah tidak bagus lagi. Tapi ini saya mesti harus kasih tahu ya, ada tapinya masalahnya. Kalau memang yang kemarin kalian usahakan dan akhirnya tidak berhasil, itu kembali kepada kalian dalam bentuk lain. Gak tahu ya, coba saya lihat ada transformasi. Oh ya, karena kartu selanjutnya itu ada, kartu setelah ini ada. Ternyata balik kepada kalian dalam bentuk lain tapi jadi lebih baik. Ya udah, kalian perlu pertimbangkan. Tapi jangan juga berharap apa-apa yang udah lewat, apa-apa orang apa yang udah lewat dan gak bisa diusahakan. Udah diusahakan tapi gak bisa gitu kan, resultnya gak bisa gitu. Ya kalian move on aja. Jadi intinya sebenarnya move on aja. Mau itu nanti balik ke kalian atau tidak, biarkan semesta yang menentukan. Semesta tahu yang terbaik untuk kalian. Jadi move on aja, itu jauh lebih baik gitu. Oke? Lanjut dengan Six of Wands. Ya, ini nerusin yang tadi. Di bulan Mei akan ada hal yang luar biasa, kayak kemenangan yang gilang gemilang kayak gitu ya. Sesuatu yang membuat kalian merasa ini adalah sebuah keberhasilan ya. Makanya saya bilang bukan tentang sesuatu yang baru aja, bisa aja tentang sesuatu yang lama dan itu jadi bagus gitu kan. Karena kalian move on, justru karena kalian udah nggak mikirin lagi. Karena semakin kalian mikirin justru nggak kejadian. Bisa kejadian kalau kalian nggak mikirin segitunya gitu. Seperti selalu saya bilang ke orang-orang yang personal reading saya bilang gini. Tiap hari ada tukang ketoprak lewat di depan rumah, tapi kalian nggak mau beli. Suatu hari kalian lagi pengen ketoprak, apakah ketoprak itu lewat? Seringkali tidak. Yang kalian tunggu, yang kalian harapin justru nggak kejadian, ya kan? Kayak gitu. So pada saat kalian sudah move on, dan kemenangan justru berada di pihak kalian. Apakah kemenangan itu sesuai dengan yang kalian inginkan? Memang belum tentu. Tapi semesta yang memberikan itu, make sure bahwa itu adalah yang terbaik untuk kalian, my dear Virgo. Ya, oke. Okay. Good. Aduh, I don't have enough time. Saya nggak punya waktu banyak. Anyway. Di bulan Mei juga ada Two of Pentacles atau sesuatu yang juggling ya. Kalian mungkin memikirkan mau begini atau begitu, keputusannya bagaimana. Memang agak sulit untuk diputuskan di bulan Mei. Tapi yang seperti saya bilang, kalaupun kalian harus juggling, harus melakukan beberapa hal atau memutuskan banyak hal di bulan Mei, tetap aja berprinsip kalau kalian sudah move on dari hal-hal yang udah bukan buat kalian lagi, dan kalian akan dengan mudah memutuskannya. Karena kalian udah kayak legowo, lega, ikhlas gitu ya Virgo ya. Oke. Kartu keempat lagi, kartu yang biasanya saya
fokuskan ya. Kartu yang selanjutnya ada Nine of Cups yang terbalik. Ya, kalau Nine of Cups yang tidak terbalik bagus banget, berarti kalian punya banyak dan lain sebagainya, bla bla bla. Tapi ini terbalik. Terus jadi gimana dong Mbak Lucy? Jadi nggak punya banyak? Bukan nggak punya banyak. Kalian cukup mensyukuri apa yang kalian punya sekarang, sesedikit apapun. Ada Virgo yang bilang, saya nggak bahagia selama 7 tahun. Sekarang juga saya tersakiti, saya hancur sehancur-hancurnya. Oke, siapapun kamu yang nulis itu di kolomnya Virgo. Saya bilang, kebahagiaan itu bukan ditentukan dalam hal lain, orang lain, apapun itu. Kebahagiaan itu pilihan kita sendiri. Dengan mengasihani diri sendiri tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Sama juga kalau kalian merasa ini tidak ada di dalam hidup kalian. Misalnya hutang masih menumpuk, misalnya kehidupan percintaan juga masih jungkir balik, misalnya kehidupan pekerjaan juga belum bagus-bagus amat. Terus kita nggak bahagia gitu? Salah. Bahkan sekecil apapun harusnya kalian bisa bahagia. Sesimpel kalian masih punya keluarga yang merhatiin kalian. Sesimpel kalian masih punya tempat tinggal di mana kalian gak kehujanan, gak kepanasan. Sesimpel kalian masih punya pekerjaan walaupun mungkin gajinya di bawah UMK, UMR, whatever. Sementara orang lain kok gajinya gede-gede. Itu rezeki masing-masing, my dear. Ya, saya mau bilang ada yang menulis bahwa pada saat semesta memberikan kita sedikit dengan effort kita, ya udah terima. Karena apa? Bukan semesta memberikan. Oke, salah. Hapus yang itu ya. Jadi gini, misalnya kita punya sesuatu, pekerjaan lah misalnya. Kita merasa udah bagus banget, tapi gaji yang diberikan ke kita sedikit, kayak nggak sesuai dengan apa yang udah kita berikan. Kita nggak boleh marah, nggak boleh misuh-misuh atau merasa tidak bahagia dengan itu. Karena apa? Karena semesta mencatat itu. Suatu hari akan dikembalikan kepada kita apa yang kurang. Percaya aja itu. Kemudian kalau misalnya kita mempunyai pekerjaan yang nyantai, santai, tapi gajinya gede, semesta juga mencatat itu. Kamu tidak pantas mendapatkan itu misalnya. So suatu hari itu akan diambil dari kalian. So jangan marah kalau suatu hari hilang. Tuh ya maksudnya ya. Dimengerti? So, walaupun kelihatannya kalian tidak punya banyak, mau tidak bahagia bertahun-tahun, that is your choice. Kenapa bisa tidak bahagia bertahun-tahun? Saya nggak bahagia satu hari aja, saya mikir gimana supaya saya bahagia kok. Gini, saya di ghosting, saya ditinggalkan, saya sudah berbuat baik tapi tidak direspon itu sebagai hal yang positif. Ya udah. Itu adalah masalah dia, orang tersebut atau siapapun itu yang memperlakukan saya tidak baik. Itu masalahnya. It's not my problem. My problem adalah bagaimana membuat diri kita ini, hidup kita ini baik, bahagia. Caranya, cari kebahagiaan itu. Datang kepada Tuhan, bersyukur yang seperti saya bilang, gak dapat banyak gak apa-apa, bersyukur untuk hal kecil. Kalian bangun tidur aja harusnya udah bersyukur, langsung berdoa. Kenapa? Masih dikasih nafas. Kalian pikir harga CO2 ya, harga udara itu murah. Kemarin tuh gara-gara COVID kan banyak yang cari oksigen lah gitu ya. Harga oksigen itu murah, mahal harganya, dicarinya pun susah. Tapi ini gratis loh, dikasih Tuhan, gratis banget. Kalian bangun tidur masih nafas. Itu udah disyukuri, itu kebahagiaan. Dan kalau kalian bilang selama bertahun-tahun tidak bahagia dan kalian gak bersyukur, padahal Tuhan udah kasih lengkap loh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap loh. Ada orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan gitu loh. Ini saya kenapa jadi kota? Karena saya tidak mau Virgo seperti itu, my dear. Oke, kalian tidak punya banyak, kalian tidak dapat banyak di bulan Mei. So what? Apakah dengan seperti ini kalian tidak bahagia? Kalian bisa berbahagia dengan hal sekecil apapun. Karena kebahagiaan adalah pilihanmu.
pilihanmu. Dan Tuhan udah kasih segala sesuatunya untukmu. Oksigen gratis, badan lengkap, rumah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalian gak bahagia dan kalian gak bersyukur sama Tuhan. Oke, Virgo, keras nih. Keras nih, kalau saya bilang, Virgo model apa yang ngomong kayak gitu? Itu Virgo apa bukan ya? Kemarin komen, saya lupa, sorry, saya lupa. Ya, semoga orang tersebut nonton lah ya. Saya gak suka sama sekali kalau ada orang yang bilang, saya bertahun-tahun tidak bahagia. It's not other person fault, it's your fault memilih untuk tidak bahagia. Ada lagi nih, The Chariot yang terbalik di bulan Mei. Kalian udah usaha, fail, gagal. Bersyukur. Walaupun usaha gagal, tapi kalian masih punya banyak hal yang bisa disyukuri. Teman-teman yang baik, teman-teman yang oke, bulan Mei, apa yang kalian usahakan mungkin belum berhasil, masih gagal. Belum ada kesuksesan yang wow luar biasa, tapi ada juga kok kebahagiaan. Ya kan? So, hidup itu sangat adil pada saat memang Tuhan dan semesta memberikan kepada kalian. Oke? So, gak usah repot dengan semua ini. Dan kartu pertama kalian tadi bilang apa? Move on. Gimana mau dapat segala sesuatunya kalau kalian gak move on? Oke? The Moon. Iya, banyak hal yang kalian inginkan tidak terjadi di bulan Mei. Mungkin ada yang dihianati, disakiti, mungkin ada kegagalan, mungkin ada banyak hal yang tidak manis di akhir bulan Mei. Oke? Karena bacaannya agak kurang. Oke? Tapi tetaplah berpositif thinking. Mungkin ada yang harus kalian tinggalkan dulu. Setelah itu kalian akan mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan. Oke, Virgo. Ya, overall bacaannya memang di bulan Mei kurang kondusif untuk Virgo. Jangan berkecil hati, sekali lagi jangan berkecil hati. Kalau kemarin-kemarin aja kalian merasa tidak beruntung, tidak bahagia, and then bacaannya Virgo sekarang juga nggak bagus-bagus amat. Terus kalian maunya apa? Hidupnya oke terus, lancar terus, matahari bersinar terus? Enggak dong. Kadang-kadang perlu hujan, perlu badai. Ya kan? Tinggal kita gimana menyikapinya. Ini kalian udah dikasih warning. Dan ya udah, kalian siap-siap aja dari sekarang. Saya adalah tipe orang yang kayak hope for the worst gitu. Karena kalau saya hope for the good, nanti ternyata yang datang worse, saya langsung potang-panting, jungkir balik, jatuh bangun, ya kan? Tapi kalau misalnya saya oke lah, kita lihat aja. Mungkin Mei memang bulan yang berat untuk dilalui, oke lah, nggak apa-apa, siap-siap, gitu. Tapi kalau ternyata yang terjadi adalah kebahagiaan, kan karena kita udah siap-siap, ya kan? Gitu. Kalau kita ngarepin yang bagus-bagus mulu, matahari bersinar cerah melulu, begitu hujan kita bingung. Ini aja saya ngelihat cuaca mau mendung kayak nggak mendung, saya tetap bawa payung loh. Kenapa? Karena memang saya selalu tahu walaupun matahari bersinar cerah, bukan berarti tidak akan terjadi hujan setelahnya. So ada persiapan. Beneran, saya tiap hari bawa tas yang ada isinya payung. Jadi mau hujan atau enggak, saya ada payung. Gitu ya. Oke. Yes or no? Silakan ajukan satu pertanyaan, saya jawab yes or no. Oke. Nggak panjang-panjang ya my dear ya. Semoga bisa. Wow. Yang mana nih? Banyak amat. Dah, masukin dulu lah. Oke, yes or no? Astaga Virgo. Ya udah, ini ada 3 ya. 9 of fire, 5 of water, 10 of earth. Jawabannya iya. Tuh, 2 melawan 1. So, jawabannya iya. Sih, masih ada iya kok.
Jadi mungkin gini, apakah ya memang banyak kesulitan di bulan Mei, tapi apakah saya bisa melaluinya? Ya. Oke. Right. Saya buka Whisper of Love. Saya tahu ini bukan bacaan cinta, tapi Whisper of Love-nya minta dibuka satu untuk Virgo. Fine. Consider your foundation. Pertimbangkanlah dasar kalian. Itu yang penting untuk kebahagiaan kalian. Dasar kalian apa? Menerima semua takdir Tuhan, bersyukur, bersuka cita, berbahagia dengan diri kalian, dengan atau tanpa orang lain. Dengan atau tanpa apapun yang sebenarnya kalian inginkan. Mimpi-mimpi kalian belum tercapai, so what? Foundation-nya harus kuat. Okay? Look at how committed you are to love. Lihat bagaimana kalian berkomitmen dengan cinta. Ini nggak ngomong doang tentang percintaan romans ya, cewek sama cowok gitulah pasangan, bukan. Tapi komitmen untuk mencintai yourself, dirimu sendiri, dan berbahagia dengan atau tanpa dia. Gak ada yang bisa membuat kalian bahagia kecuali kalian sendiri. Gak ada. Harus dipahami itu ya. Itu dasarnya, my dear Virgo. Oke, kemudian kartu apa? Very Tarot card. Apa pesannya? Believe in magic, believe in magic. Bukan black magic ya, bukan magic kayak gitu. Ini percaya tentang keajaiban. Apakah kalian percaya tentang sebuah keajaiban? Saya ya. Saya orang yang percaya tentang mukjizat, keajaiban. Walaupun tidak ada jalan, masih ada harapan. Saya selalu begitu orangnya. Positive thinking. Tapi bukan berarti karena saya nungguin tuh saya nggak bahagia. Enggak, saya bahagia dengan apa yang saya punya. Begini ya hayu, begitu ya hayu. Sesimpel itu, oke? Makanya mungkin orang bilang, ih Mbak Lucy umur 53, tampang 38. Ada yang bilang, ada yang mengira saya umur 38 baru-baru ini. Yang lain mengira saya 40. Itu aja udah happy banget ya kan? Karena jauh banget dari umur saya yang sebenarnya, gitu kan? So, itu juga kebahagiaan. Sesimpel itu kebahagiaan saya loh. Sesimpel hari ini saya minum kopi, ya sorry ya karena saya nggak puasa, saya minum kopi kesukaan saya bahagia. Sesimpel ada yang ngasih saya sesuatu yang padahal cuma apalah, oh ya bukan komen. Jadi kemarin itu saya melakukan bacaan untuk Gemini, and then ada Gemini yang di kantor saya itu saya sapa gitu. Terus dia capture itu kirim ke saya sambil bilang, suka banget disebut sama Mbak Lucy gitu. Itu aja bikin saya ketawa sendiri, bikin saya senyum-senyum gitu ya. Simple ya, receh ya. Tapi sereceh itulah saya. Oke, so kalau kalian bilang skincare-nya apa sih kok Mbak Lucy terlihat bahagia? Bukan skincare, my dear. Saya paling males pakai skincare. Udah pun mahal harus make. Nah, ke salon juga jarang banget. Tapi saya menikmati hidup saya sesimpel apapun. Nangis iyalah, pernah. Sedih pernah, gagal sering. Jatuh bangun sering. Tapi saya tetap berbahagia untuk hal-hal receh. Kayaknya itulah sesuatu yang membuat saya terlihat selalu bahagia. Padahal tidak selalu, my dear. Cuma saya terima aja dan berbahagia untuk hal-hal kecil, untuk hal-hal receh. Oke, kita baca ini ya. Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. Buka mata kalian, mata hati, mata untuk melihat di sekeliling kalian sebenarnya banyak keajaiban, banyak mukjizat. The Fairy of Northern Light says, you are part of nature, so you are a magical too. Si fairy-nya ini, si perinya ini bilang, karena kalian adalah bagian dari nature, bagian dari semesta ini, kalian juga sebenarnya sebuah hal yang luar biasa.
magical, sebuah hal yang mukjizat, ya. Memang setiap orang itu unik dan setiap orang adalah hal yang luar biasa. Di mata Tuhan gak ada yang rendah, gak ada yang terlalu tinggi, gak ada yang rendah. Semuanya disayang, semuanya dikasih kesempatan, semuanya dikasih cerita yang baik. Tinggal gimana kita menjalaninya aja. Terus ada yang bilang, tapi ada loh orang yang memang terlahir jahat, itu lain cerita. Nggak usahlah itu diomongin, itu rahasia alam, sudahlah. Ya, kita kan ngomongin kita yang nonton ini, kita Virgo sekalian, my dear Virgo. Oke? Nggak usah ngomongin yang nggak perlu. Oke, lanjut dengan message from angel. Angel message. Isabella, yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome. Follow your positive expectation. Positive expectation. Kita harus selalu positive thinking dan mengharapkan, berekspektasi yang positif, mengharapkan yang positif. Dan itu akan balik positif. Bacaannya nggak bagus-bagus amat Mbak Lucy di bulan Mei, bener. Tapi jangan lihat negatifnya atau jangan lihat kesulitannya. Positive thinking dan bersyukur untuk hal kecil itu aja. Karena akan tetap ada bless untuk kalian, tetap ada hope untuk kalian, tetap ada berkat, tetap ada harapan. Itu aja. Oke? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi yang setuju terima kasih. Sudah setuju. Kita lihat monology oracle card, apa pesannya. Meditate and contemplate. Good. Gak usah stres. Meditasi aja. Atau berdoa saja. Buat yang suka meditasi silakan, yang gak suka. Kalau saya gak bisa meditasi, dan saya sudah diingatkan untuk berangkat kerja. Oke, my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.